kami hormati, kita banggakan bersama orang tua kita semua, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Harfiq Hasnul Kolbi beserta segenap jajarannya. Terima kasih Bapak berkenan datang ke Kota Pangkal Perjuangan, pusat peradaban sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ada di Kabupaten Karawang. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Bapak Kolonel Infanteri Dani Raka Ebhan. Beliau kemarin bersama kami juga Bapak menerima kunjungan dari Bapak Kasat, Pak Jenderal Dudung dalam rangka juga panen raya di Rengas Dengklok yang tentunya ada varietas IR600 kalau nggak salah Bapak, yang AR600 yang bisa panen ini hampir 20 ton per panen per hektar. Jadi kemarin kami ambil sampling, kemungkinan besar terjawab itu semua. Kalau itu terjadi maka produktivitas pertanian di Kabupaten Karawang yang hari ini 1,3 juta ton GKP per tahun bisa naik 5 kali lipat di Kabupaten Karawang. Beserta segenap jajarannya yang kami hormati Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Bapak Yusral Tahir. Terima kasih Bapak juga beserta segenap jajarannya. Saya hadir bersama Forkopimda Bapak, ini Pak Kabang Ops mewakili Bapak Kapolres dan yang mewakili Bapak Dandim 0604. Beliau meluncur ke sini karena memang sedang ada juga penutupan TMMD Bapak. Yang kami hormati ini ada asisten kami, para kepala perangkat daerah, khusus tentunya yang memiliki acara, panitia penyelenggara, AA Baba, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerukunan Antar Suku Provinsi Jawa Barat, Bapak Ari Noveriana. Insya Allah tentunya bisa menjadi agen-agen perubahan khusus untuk pertanian dan juga anak-anak mudanya harus punya karya yang hebat Bapak. Bagaimana nanti justru hilirisasinya harus kita selesaikan, penyerapan gabahnya harus kita selesaikan sehingga kesejahteraan para petani bisa meningkat dengan baik. Amin. Amin. Rekan-rekan Mustika Kecamatan Batu Jaya hadir lengkap, Pak Camat, Kapolsek, dan Dramil, khusus juga kepala desa yang biasanya lancar jaya kalau pidato. Kenapa tiba-tiba ada deg-degan? Saya juga nggak ngerti. Karena ini sebenarnya tokoh Bapak di Baturaden, Desa Baturaden, beliau adalah Kepala Desa Baturaden, dan juga segenap Kepala Desa kumpul Bapak lengkap hadir se-Kecamatan Batu Jaya untuk menyambut Bapak, Pak Wamentan di Kabupaten Karawang. Ada Ketua KTNA kami, dulunya Kepala Inspektorat kami dan Kepala Dinas Pendidikan kami, Pak Dadan. Jadi kami menunjuk karena beliau adalah petani Bapak, punya sawah banyak dan memang mengerti pertanian, akhirnya sekarang menjadi Ketua KTNA Kabupaten Karawang setelah pensiun. Beserta segenap jajarannya. Yang kami cintai pastinya para petani, para wirausaha tani, para pemuda tani, gapok tan, seluruh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama dan yang utama Bapak kami mengucapkan selamat datang. Selamat datang di Kabupaten Karawang. Kita tahu bahwa Kabupaten Karawang ini dari 27 kabupaten kota letaknya sangat strategis. Mungkin kalau orang dulu memiliki cerita tentang Karawang, pertama adalah Karawang sebagai kota pangkal perjuangan. Ada Rengas Dengklok, pusat peradaban sejarah. Yang kedua, orang berpikir tentang Karawang adalah lumbung padi. Dan itu yang terpikir pada orang-orang zaman dulu dan hari ini kami pertahankan itu semuanya. Letak kami sangat strategis, 40 km dan nyampe ibu kota negara. 80 km dan nyampe ibu kota provinsi. Letaknya sangat di tengah-tengah Kabupaten Karawang. Sangat tengah-tengah di Provinsi Jawa Barat, mohon maaf. Dan Bapak tahu bahwa Kabupaten Karawang ini punya 30 kecamatan, 297 desa yang dipilih kepala desanya oleh rakyatnya, dan 12 kelurahan. Penduduk kami, laju pertumbuhan penduduk kami 3,4%, Bapak. Hampir mendekati 3 juta penduduk kami di sini. Hak pilih pemilu 1,8 juta jiwa, hak pilih pemilu. Jadi kami punya ribuan RT, RW, dan tentunya juga besar harapan kami ini bisa menjadi poin penting bagi pembangunan sejarah peradaban khususnya pertanian untuk Indonesia, karena Bapak Presiden baru beberapa waktu yang lalu menerima penghargaan diri kedua terbesar suplai swasembada pangan adalah dari Kabupaten Karawang setelah Indramayu. Inilah Kabupaten Karawang Bapak. Kami punya 95.000 hektar lahan teknis. 95.000 hektar lahan teknis dengan produksi beras gabah kering panen 1,3 juta ton GKP per tahun. Kalau diekivalen dengan beras 850 ton beras. Kebutuhan masyarakat Karawang 300.000. Kita surplus untuk nasional 550.000. Ketika pandemik Bapak, boleh kami berbangga hati. Semua melorot, ekonomi melorot, yang tidak melorot hanya satu, pertanian. Naik 30% menurut data BPS di pusat. Termasuk yang memiliki usaha tani Pak, kayak pabrik pupuk dan lain sebagainya, itu naik 30%. Dan kami mensuplai untuk DKI Jakarta
dan kami mensuplai untuk kebutuhan Provinsi Jawa Barat untuk pangan bagi masyarakat kami yang terdampak pandemi. Itulah Kabupaten Karawang. Namun Bapak tahu bahwa Karawang juga sejak tahun 2003 ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi pusat industrialisasi. Kami punya hampir 2.000 pabrik. Kami punya 8 kawasan industri yang besar-besar. Bagaimana kami menyelaraskan seluruh program-program khususnya regulasi Bapak agar semua ini seimbang. Pertanian tetap maju, industri juga tetap maju. Makanya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tentunya memberikan hadiah bagi kami masyarakat Karawang. Ada 5 proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Karawang. PLTGU, Japek 2, Spam Jatiluhur bagian hilir Bapak, stasiun kereta api cepat, dan juga nanti pembangunan Bank Indonesia itu ada di Kabupaten Karawang. Inilah Kabupaten Karawang yang tentu juga harus kita jaga bersama-sama. Ada pun beberapa kebijakan yang kami lakukan Pak khusus pertanian, ada beberapa regulasi. Yang pertama tata ruang wilayah. Kita keluarkan tahun 2014 Pak, sebelum saya mencalonkan menjadi bupati yang pertama. Kami jagai tata ruang wilayah Karawang. Kalau Bapak tadi lewat Karawang Barat, itu banyak pub, banyak hotel, banyak pusat perdagangan, industri, jasa, dan juga rumah makan. Itu mereka boleh membangun di etalase jalan boleh. Tetapi 200 meter dari bahu jalan itu ke belakangnya harus tetap sawah. Jadi kalau Bapak nginep di Hotel Resinda, Bapak lihat belakangnya tetap sawah. Bapak makan di Sidang Reret, Bapak lihat belakangnya tetap sawah. Karena kami membatasi tata ruang wilayah kami hanya boleh dibangun 200 meter dari bahu jalan. Itu yang pertama. Kebijakan yang kedua adalah terkait masalah lahan pangan pertanian berkelanjutan. Perda nomor 1 2017 Bapak. Kita bagaimana menjamin bahwa lahan pangan pertanian berkelanjutan ini tetap kita memang menjadi parameter utama untuk kami mempertahankan Karawang sebagai lumbung padi. Jadi boleh alih fungsi lahan sampai 2030 hanya 10.000. Itu pun kalau ada proyek-proyek strategis nasional yang memang tentunya menjadi acuan dari pemerintah pusat yang kami korelasikan dengan tata ruang wilayah kami. Di luar itu tidak boleh. Karena kalau kita tidak mempertahankan swasembada pangan, maka tentunya kedaulatan negaranya akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi itulah peraturan daerah tentang lahan pangan pertanian kelanjutan, termasuk peraturan daerah tahun 2017 tentang perlindungan para petani, Bapak. Jadi kami menjamin itu semua supaya petani-petani kami ini insya Allah bisa sejahtera. Adapun apa kebijakan program dan pembiayaan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Bapak, sudah melakukan yang namanya asuransi pertanian. Tapi belum semuanya, sisanya ditanggung oleh APBD 2 kami, Pak. Jadi semua lahan di pertanian di Kabupaten Karawang sudah diasuransikan pertaniannya. Itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah, Bapak. Yang kedua, Bapak, kebijakan kami pun adalah banyak bantuan dari Kementerian Bapak. Kami tidak menapik, sangat banyak sekali. Terima kasih banyak dari Kementerian Pertanian. Combine, transplanter, traktor, pengering, pompa, semua bantuan. Tapi Bapak, saya selalu menegur gapoktan kami. Kalian ini, kalau udah menggunakan bantuan-bantuan dari pemerintah, ini nggak beli, nggak suruh apapun, tapi minimal kalau rusak ya benerin deh. Akhirnya saya keliling-keliling Bapak, banyak traktor yang mangkrak, banyak kombanya nggak dibenerin. Akhirnya saya minta ke kepala dinas ini, kepala dinas pertanian Pak menangkap dengan asisten. Saya bilang Bapak anggarkan kita punya bengkel Alsintan. Jadi semua Pak sekarang pembiayaan, pembaharuan Alsintan yang dibantu oleh Kementerian Pertanian itu murni didanai oleh APBD untuk diperbaiki oleh APBD. Jadi kita punya bengkel-bengkel pertanian Bapak, mereka keliling-keliling. Jadi saya minta nanti kedepannya di masing-masing UPT ini Bapak Pertanian kita punya bengkel-bengkel Alsintan supaya apa nggak mubazir. Karena pemerintah hadir di sini adalah untuk membantu rakyat, untuk membantu gapoktan. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu caranya, mereka nggak tahu beli mungkin onder dealnya di mana dan lain sebagainya. Inilah kehadiran kami Bapak untuk tentunya menjadi membantu pemerintah pusat menjadi penyeimbang di daerah bahwa bantuan-bantuan ini harus terasa manfaatnya oleh masyarakat ketika mereka rusak. Dan insya Allah tentunya ini akan berjalan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin berbahagia, kebijakan yang terakhir Pak, ini mungkin sedikit nyeleneh tapi saya yakin insya Allah pemerintah pusat juga pasti akan mendukung. Karena kami akan ada subsidi silang terkait masalah pendapatan asli daerah. Kami menggratiskan Bapak untuk petani lokal kami. Petani ya, bukan buruh tani. Petani yang punya sawah, tapi lokal orang Karawang, yang punya lahan di bawah 1 hektar tahun ini udah mulai jalan Bapak pendataan, kami gratiskan pembayaran PBB-nya. Jadi saya menghitung ada 4 miliar Bapak yang kami harus tidak aku ambil dari PBB ini khusus buat para petani lokal. Adapun jumlahannya baru kurang dari 1 hektar. Karena di atas 1 hektar banyak bos-bos Pak.
Dan itu tidak berlaku buat yang bos-bos yang punya tanah banyak atau pak haji yang udah kaya-kaya, tidak berlaku. Ini hanya murni bagaimana mereka mampu mempertahankan. Kami nggak bisa Pak beli lahan mereka, kita nggak bisa belum bisa beli lahan abadi, tapi bagaimana caranya minimal pemerintah hadir untuk menggratiskan PBB-nya khusus bagi para petani lokal di Kabupaten Karawang. Saya pikir itu adalah bantuan-bantuan yang relaksasi kebijakan yang kami berikan kepada para petani kami, yang insya Allah mudah-mudahan ini akan berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani kami. Izin melaporkan, alhamdulillah harga gabah sekarang bagus Bapak, di antara 5.300 ke 5.500, bahkan daerah Cilamaya ada sampai ke 6.000. Artinya apa? Secara harga alhamdulillah kami bersyukur petani kami memiliki harga yang bagus. Tapi memang yang harus kita pikirkan Bapak, kalau peningkatan produktivitas saya pikir gampang, dengan pupuk yang baik, teknologi yang canggih, pendampingan dan lain sebagainya, itu pasti bisa. Tapi yang kita harus pikirkan adalah penyerapannya Bapak. Mereka ini kesulitan ketika mereka udah berlimpah ruah, mau jualnya kemana dengan harga yang baik. Itu yang kita harus pikirkan. Makanya saya meminta, waktu itu beberapa waktu yang lalu saya bicara bahwa bagaimana ketika Bulog memang diminta untuk menyerap gabah, minimal Pak daerah-daerah yang penghasil beras saja Pak. Diaktifkan Bulognya untuk menyerap beras daerah sini. Kan nggak semua daerah kabupaten kota di Jawa Barat penghasil beras Pak. Hanya Indramayu, Karawang, Subang, Cianjur, dan mungkin beberapa Kuningan dan beberapa daerah-daerah kecil lainnya saya pikir. Yang jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi saya pikir kalau itu Bulog menyerap hasil beras dari warga kami, dari petani kami yakin bahwa petani kami sejahtera dan anak-anak muda pasti mau menjadi seorang petani. Oleh karena itu Bapak Wamentan yang kami hormati, mohon arahannya dan bimbingannya kepada kami semua. Pastinya kedatangan Bapak membawa keberkahan bagi warga kami, khususnya warga Batu Raden di Kabupaten Karawang umumnya. Dan tentunya ini bisa menjadi semangat dan motivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk mensejahterakan para petani. Nanti Bapak bisa berdialog dengan teman-teman petani, apa sebenarnya keluh kesah mereka. Tapi saya pastikan sebagian besar pasti masalah penyerapan. Hari ini bagus harganya, tapi Bapak mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa bulan yang ke depan kita nggak tahu seperti apa. Yang ini kami harapkan bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga sampai ke tingkat paling bawah adalah saya selaku Bupati Karawang, mudah-mudahan kita benar-benar bisa swasembada pangan. Mudah-mudahan Kabupaten Karawang menjadi tetap yang terbaik. Tapi kalau Indramayu Pak punya 126.000 hektar, ekivalen hasilnya 1,3 juta ton GKP per tahun, Karawang punya 95.000, minus 30% dari Indramayu, tapi hasilnya sama 1,3 juta ton GKP per tahun, artinya produktivitas pertanian Karawang jauh lebih baik. Dan kalau itu bisa dinaikkan dengan produktivitas yang kemarin Bapak AR 600, itu artinya kan bisa akan lebih baik lagi ke depannya. Tinggal nanti mungkin kita akan benahi masalah kemasan, penjualan dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan apa yang memang menjadi harapan Kabupaten Karawang tetap bisa menjaga Karawang sebagai lumbung padi dan pusat ketahanan pangan nasional bisa kita sikapi dan kita jaga dengan baik. Itu saja, hatur nuhun, mohon arahan dan bimbingannya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih.